Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kita sampaikan kepada guru kita, murabbi kita, Kiai Haji Asep beserta keluarga. Mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah ilmu yang akan diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di tengah-tengah kita ada Habib Idrus, ada Habib Hasan, ada Habib Zain. Insyaallah kumpulnya kita bersama zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata yang memandang zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata yang diizinkan untuk membawa diri kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Haji Yubi beserta keluarga, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini yang enggak asing. Yang pojok sini siapa namanya? Siapa? Ini artisnya artis. Pada Ustadz Nawawi Al-Aqsi. Mata anallah bituli hayati syarif. Alhamdulillah kumpul di sini kita teman-teman semua. Mudah-mudahan persahabatan ini terikat terus sampai ke dalam syurganya Allah. Wabil khusus yang hadir di dalam tempat ini, semua nama kita satu persatu tertulis di dalam pintu syurganya Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, di dalam tempat di mana dicurahkannya ilmu yang bermanfaat, di pondok pesantren Syihabul Islam yang dipimpin oleh guru kita semua Kiai Haji Asep, yang insya Allah mudah-mudahan keluar dari sini mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kelihatan enggak dari jauh? Jelas. Terang. Lo tahu enggak muka gue anget? Panas lampunya. Ustadz, Kiai. Nah, itu kan enak, redupin dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ada 2 tema. Yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang Isra wal Mi'raj. Yang mana? Mau yang mana? Hah? Dua-duanya? 2 amplop dong. Yubi ketawa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat. Apa? Apa? Al-Isra. Misra. Iqra. Pertama ayat Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana biqari ya Jibril. Saya nggak bisa ngebaca. Jawab lagi malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Masih dijawab saya nggak bisa baca. Sampai ketiga kali dirangkul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan leluasa Nabi Muhammad mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi. Betapa mulia Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang manusia yang mulia. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang setelah menerima firman Allah yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit menggigil. Apa hikmah yang ada di sini? Para salafun salihun, para alim ulama mengatakan, orang menuntut ilmu sudah pasti sakit, sudah pasti perih. Tapi ingat, akan mendapatkan buah yang luar biasa kelak nanti di akhir umurnya. Pengajian wajib. Nuntut ilmu kata Nabi SAW, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Bukan tanda tangan sama orang Cina. Betul. Ada seorang wanita. Saya lagi heran. Tapi tolong saya ngomong jangan dibully ya. Dikit-dikit pengajian. Dikit-dikit. Nanti anak-anak kita mau jadi apa? Jawab jangan. Jawab jangan. Males. Sensitif banget ya. Sama pengajian benci banget ya. Padahal urusan akhirat pengajian. Betul. Harta banyak hisapnya banyak. Lama loh. Saya cuma mau ngasih tahu buat yang berbicara. Pengajian itu wajib hukumnya. Kata Nabi SAW, orang yang ngaji, duduk di majelis ta'lim, itu adalah kewajiban setiap muslimin wal muslimat. Sampai Nabi mengatakan, jika kalian melihat satu perkumpulan, ada majelis pengajian, ada majelis ta'lim, ada majelis salawat, mampir. Duduk. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Orang datang pengajian mengharapkan keberkahan. Karena setiap keberkahan, saya mau tanya, tahu gak sih arti berkah? Tahu? Pernah rasain cabai? Tahu cabenya? Cabai begitu digigit, apa rasanya? Pedasnya bisa dipegang. Bisa dilihat. Bisanya diapain? Dirasa. Begitupun rasa cintaku kepadamu.
Sorry bro, sorry, gua ambil lahan lo nih. Yang namanya cabe, pedesnya itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Begitupun keberkahan, enggak bisa dilihat, enggak bisa dipegang, tapi bisa Inti dari keberkahan adalah duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Orang yang banyak ilmunya, insya Allah hidupnya lihat Kiai, berkah sehidupnya. Kenapa? Ilmu yang dibawa. Tapi ilmu ini tidak bisa menjadikan satu jaminan orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Apa yang bisa membuat orang yang berilmu masuk ke dalam surga? Yang mereka mengamalkan ilmunya. Paham? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue break-breakan lu gak paham memang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak akan segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Ternyata ada yang lebih tinggi dari ilmu. Apa? Akhlak. Buat anak-anak kita nih, santri-santriwati, santri, akhlak. Sama siapa? Orang tua. Akhlak sama siapa? Sama guru. Ridhonya Allah ada sama orang tua. Ridhonya Allah ada pada guru. Manfaatin kemanfaatan ini, keridhoannya ambil buru-buru. Kenapa? Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak akan ridho. Guru nggak ridho, maka kita jauh dari ilmu dalam keberkahan. Imam Syafi'i mengatakan ternyata akhlak jauh lebih mulia dibanding ilmu. Rujukannya sebagaimana iblis. Tahu iblis? Tahu iblis? Saudara, apa sahabatan nama iblis? Iblis diciptakan sama Allah, ilmunya banyak. Iblis pernah masuk sorga, pernah jadi jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril di bawahnya di bawahnya iblis. Coba kita lihat betapa mulianya iblis saat sebelum dia gunakan kesombongannya di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita belum pernah nyicipin sorga aja sombong. Iblis udah pernah nyicipin sorga sombong. Ya kalau dipakai otak ya wajar aja orang pernah masuk sorga. Yang kita lagi bingung, kita manusia sorga belum pernah kita masuk tapi petingkahnya sombong setengah mati. Ada yang begitu ada. Lebih dari iblis. Betul nggak? Ada. Yang pertama siapa? Fir'aun. Betul? Yang kedua Qarun. Yang ketiga, lu ngacak deh yang gede. Kali ada kita di dalamnya situ. Orang yang sombong akan hancur. Kita yang dititipkan ilmu, yang para alim ulama, para asatid, kita yang lagi nuntut ilmu, semuanya punya ilmu. Ibu punya ilmu di dalam masak, betul? Ngurusin rumah ibu ada ilmunya. Bapak mana bisa ngurusin rumah sama masak. Kecuali itu pun terpaksa karena dia duda. Kan begitu. Semua masing-masing punya ilmu. Ilmu ini bisa jadi manfaat buat kita. Orang gak akan pernah bisa sholat kalau dia gak tahu ilmunya. Dia gak akan pernah diterima puasanya kalau dia gak tahu ilmunya. Ilmu ini dapat membawa orang ke derajat yang tertinggi. Ilmu bisa juga menghancurkan kehidupan kita sampai ke derajat yang paling rendah. Contoh yang ditangkap KPK no. Titelnya panjang gak? LC, kadang ada profesor, ada doktor, ada apa lagi? Mereka orang yang berilmu, tapi kenapa? Mereka gak mengamalkan ilmunya. Orang yang ilmunya ada, tapi dia menggunakan akhlak. Kenapa? Minimal ilmu akhlaknya dipakai. Ini orang yang mengamalkan ilmu. Ini bab ilmu selesai ya.
Selesai ya? Dilanjutin nggak? Lanjutin nggak? Tadi saya tanya sama Kiai, Kiai kita sampai jam berapa? Bebas Habib, terserah. Ini kalau udah terserah bahaya. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai jam 3 pagi. Setuju? Sanggup? Kuat? Aing tuh. Memeniran lu, mulut kita lidah copot tuh Ustaz. Yang namanya ilmu gak bisa dibayar. Gak bisa dibeli. Kecuali yang mengajarnya ikhlas, yang menerimanya Bib, ciri-ciri orang yang ikhlas tuh bagaimana? Kalau dia buang air besar dia gak tengok kotorannya. Kayak lu tuh. Kalau tengok. Kenapa sih itu harus ditengok? Kenapa? Mubazir. Sayang. Bukan gitu Bib. Bunyi pertamanya itu loh Bib. Plung. Kalau orang nanya ilmu ikhlas, saya nggak pakai dalil. Saya jawabnya begitu. Bib, gimana caranya biar jadi orang yang ikhlas? Lu buang air, lu nggak tengok kotoran lu, itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Ini saya ngomong begini nih, besok pagi begitu lagi. Ngasih aja tengok, mana ada bijinya. Kadang kangkung ikut. Betul, betul. Betul. Semuanya pada ngelihat begitu. Amit-amit loh. Kalau ilmu yang memberikan ikhlas, yang nerima ikhlas, alhamdulillah. Ini ilmunya manfaat namanya. Kadang ada orang yang ngasihnya ikhlas tapi nerimanya nggak ikhlas. Kenapa? Gedek aja gua sama nih guru. Apalagi sama guru-guru matematika, fisika, kimia. Gedek banget kita mah. Betul ya? Dia masuk lagi. Makanya kita dari dulu sampai sekarang gak ada yang pada jadi profesor. Kenapa? Gurunya masuk kita gedek, gimana ilmunya nyampe ke kita. Tapi saya bingung di dunia sekarang, orang tua lebih berbondong-bondong ngasih bayaran gede kepada anak-anak yang les matematik, bahasa Inggris. Lesnya 600-700 ribu. Tiap bulan gak pernah nunggak. Coba lihat pengajian sekarang. Anak ditaruh di madrasah bayaran cuma 20 ribu, nunggaknya 2 tahun. Betul. Ini akhir zaman yang luar biasa. Urusan akhirat entar. Urusan dunia emang lu ditanya di alam kubur, what is your name? 1 tambah 1 berapa? Dijawab lagi 2. PA. Allahumma, kita di kampung kita punya kiai. Ada pondok pesantren Syihabul Islam. Kenapa? Ini adalah pelita buat kampung kita. Ini adalah pelita. Anak kita dimasukkan ke sini secara cuma-cuma, gratis, pulang bawa ilmu yang manfaat. Insya Allah akan menjadi ulama besar kelak nantinya. Ya Rabbal. Jangan amin doang. Seenggak-enggaknya mau Ramadan lo kasih dah tuh kiainya beras 2 kintal. Udah tahu gratis gak ada otak. Minimal bawain gula dah 5 kilo. Bawain kopi 10 kilo. Ngasihin amplop 10 juta. Lah setahun sekali kok. Makanya lihat Ustadz sekarang mah kurus-kurus banget. Lo lihat aja gua nih. Yang gemuk yang sebelah sono. Ini hidup berkah namanya. Ini hidup berkah. Gue pengen ngomong, gue takut lemes susah. Tapi alhamdulillah. Inilah namanya, yang namanya perkumpulan Allah ridhain yang begini. Ilmu yang bermanfaat yang begini. Kenapa? Kalau bukan karena ilmu yang bermanfaat, kita gak akan kumpul di dalam tempat ini. Ingat, ilmu yang dititipkan, gak boleh kita sombong. Kenapa? Yang pertama, Allahumma kita masih dikasih otak yang lempeng. Sehat, mikir jernih, bagus. Makanya orang kalau ngomong mikir dulu baru ngom. Kalau orang ngomong dulu baru mikir namanya otaknya dideng. Tuh.
Orang punya ilmu jangan sombong. Ibu lihat tadi, bapak lihat saya lagi jalan, ada yang pegang rapot, hati-hati jangan ada yang salah, jangan ada yang begini, kan begitu ya? Bukan karena sayanya, bukan. Allahumma mungkin orang nganggap saya bahwa ilmunya Nabi. Makanya saya dihormatin, saya dihargain. Besok saraf saya dilepas satu, PA. Datang ke pondok pesantren nih, Kiai, saya mau ketemu, lu siapa? Ada yang mengawal saya kayak begitu tadi. Gak bakal mau, kurang ajar lu. Gak bakal mau, kenapa orang sedeng masuk. Kita nih dihargain yang namanya ulama, ustazah, asatid. Semuanya ini kita nih dihargain sama orang karena kita ngebawa ilmunya Nabi. Kalau bukan karena ilmu Nabi, ya sampah kita. Mana ada orang mau berebut cium tangan, celpak, celpok, celpak, celpok. Ini tolong dong lu, yang laki. Cium tangan lu slow. Minyak wangi enak jadi bau anyir. Betul gak Kiai? Lu jujur aja. Ini gue ngewakilin gue. Ustadz lu begitu kan? Emang begitu. Mana ileran lagi. Ingus udah sampai ujung pakai begitu salamannya, kan kurang ngajar. Saya kalau di salaman saya senang. Kenapa? Musafahannya seseorang dengan ulama sama seperti dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang duduk dengan alim ulama sama sebagaimana dia duduk dengan Rasulullah. Dia makan bersama ulama sama sebagaimana dia makan di hadapan Rasulullah. Tapi nggak kayak gitu juga. Lu sama orang tua yang lebih wajib. Sama kita lah kecil berkahnya. Orang tua jauh lebih berkah dibanding guru atau siapapun yang ada di hadapan kita. Mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia ustazah. Tapi dia hormat kepada mereka. Tapi gak hormat sama orang tua. Nol. Gak akan pernah ada keberkahan di dalam hidupnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ngomong alal haq, banyak orang sekarang tahu majlis. Dekat sama ulama. Ziarah sampai kemanapun dia berangkat. Insya Allah di Papua ada makam keramat, datang. Makam orang tua di samping rumah, gak pernah diziarahin. Betul. Ada yang begitu, ada. Mudah-mudahan mati itu orang. Bu, Pak, maafin. Saya cuma mau ngomong alal haq saya. Ibu, Bapak mau ziarah. Kedatang ke tempat keramat, silahkan. Insya Allah ini orang nih. Ahli kubur keramatnya masih ada. Begitu kita sampai. Salamullah ya sada minar rahman ya syakub. Ini jenazah ahli kubur bangkit dari kuburnya ngasih tangan. Nah cium tangan. Keramat banget ini orang. Betul. Tapi kita gak dapat keberkahan orang tua. Nol. Percuma. Ada anak yang begitu. Masukin lagi dalam rahim, Bu. Semua ini butuh ilmu. Karena kehidupan ini harus ada Orang mau dagang harus ada ilmu. Ayubi, ada nggak ilmunya? Kawin, ada ilmunya nggak? Cara punya anak, ada ilmunya nggak? Tahu memang. Semua di dalam kehidupan harus ada ilmu. Kita nggak tahu ilmu, buta kita di dunia. Dunia ini ibaratnya lautan lepas. Islam ini adalah satu perahu. Perahunya kita, siapa aja boleh masuk. Mau yang gondrong, betul. Mau yang gendut, sorry bro. Mau yang kurus, mau yang botak. Siapapun, kalau ini gondrong, ini botak. Jadi kita berdua boleh masuk ya. Siapapun dia boleh masuk. Kenapa? Karena Islam ini adalah penyelamat. Kita ada di lautan yang lepas. Berenang kita gak bakal mampu. Ujungnya gak kelihatan. Kita butuh apa? Perahu. Perahu ini saat kita masuk kita butuh dayung. Tahu dayung? Bukan yang buat mandi. Oh itu gayung. Kita masing-masing ini butuh dayung.
Dayung itu bentuknya macam-macam. Ada yang lonjong. Betul? Ada yang kotak. Ada yang bulat. Ada. Semua yang namanya dayung ini macam-macam. Begitupun Islam. Ada ormas ini, ada ormas itu, ada ormas ini. Semuanya masing-masing tujuannya satu. Apa? La ilaha illallah Muhammadur. Tujuan kita surga kok. Kenapa urusan sekarang Isra Mi'raj? Itu nggak boleh tuh ngerayain Isra Mi'raj. Nah, emang apa? Bikin maulid nggak boleh. Bikin tahlil nggak boleh. Kalau lu nggak doyan tahlil nggak apa-apa. Saat ada yang meninggal lu takziah dong. Itu kan sunnah. Saat lagi datang tiba-tiba tahlil, ada kuenya, ada berkatnya. Lu nggak makan kue nggak apa-apa, tapi masukin ke dalam berkat. Jujur, bukan sama aja bohong. Masukin ke dalam berkat. Lu nggak makan berkatnya nggak apa-apa. Ketemu orang di luar sedekahin. Pahala dia kan jadi perantara. Perantara apa? Menjadi satu sebab, satu kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Ini kan pahala besar. Ini fungsinya dayung. Kita sama-sama ke depan. Kalau satu perahu punya dayung semua. Semua serentak larinya ke depan. Insya Allah perahu ini akan cepat jalannya. Tapi yang sebelah kanan maunya maju. Yang sebelah kiri maunya mundur. Kemana ini ke perahu akhirnya? Muter gak selesai-selesai. Makanya sampai gini hari orang-orang sonono udah pada sampai ke bulan. Kita sampai tiap tahun ngintipin bulan. Mau Ramadan ngintip. Mau Idul Fitri. Betul nggak? Ini jauhnya kita sama mereka. Padahal yang diambil sama ilmunya siapa? Ilmunya Islam. Ilmunya Islam yang diambil. Tapi memang kadang kitanya demen jalan di tempat jadinya begini nih. Isra wal Mi'raj itu ngajarin kita. Buat apa? Ilmu yang bermanfaat. Oleh-oleh besar dari Allah. Untuk umat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang kita datang ke rumah Kiai. Begitu datang ke rumah Kiai. Satu-satu dikasih oleh-oleh. Dikasih oleh-oleh nih. Bu, Pak, ini ada oleh-oleh sedikit nih. Kiai baru pulang umroh. Amin. Bareng sama Habib Rifki di Al-Haramain. Insya Allah. Saat beliau pulang bawa oleh-oleh umroh, kita diterima. Senang gak? Walaupun korma cuma 3, kacang 7 dihitung lagi. Senang gak? Senang dong. Kenapa? Oleh-oleh. Dari orang yang mana? Orang yang kita cintain. Kenapa? Kalau dikasihnya banyak-banyak, yang lain gak kedapetan. Makanya dikasih dikit-dikit. Ngambil pulang sampai ke rumah ditanya. Bu, Pak, itu dari siapa? Dari Kiai. Ya Allah, ini boleh gak dimakan? Boleh, bagi dong dikit. Ini jadi obrolan, jadi keberkahan untuk rumah tangga kita. Ini oleh-oleh yang ngasihnya orang yang dicintain. Senang, walaupun apapun itu kita senang. Nah begitupun oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat berupa salat 5 waktu. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kan kata diri kita. Siapa yang betul dikatakan hamba? Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Itu definisinya seorang hamba. Tapi kalau di sini kita malah terbalik. Yang gak dibolehin kita terjang. Yang dibolehin kita jauhin. Ini nama kampungnya apa? Hah? Mekarjati. Jati Mulia. Coba lihat. Saya mau tanya nih. Pak. Bapak. Anak muda. Yang namanya alkohol haram gak? Udah tahu? Kenapa masih ditenggak? Betul? Kenapa masih ditenggak? Udah tahu haram. Lu mau ikut-ikutan bule? Lu orang Eropa? Lah kagak pantas kita mah. Udah lu tinggal di Kerawang. Orang bule minum seloki dingin. Udaranya minus di sono.
Begitu minum satu loki 400.000. Begitu minum anget sampai kubun-ubun. Lu 8 orang patungan. Belinya 2 huruf. AO. Orang sono lagi dingin-dingin minum anget sampai ujung kaki. Nah lu matahari bentet. Matahari lagi nempel sama kepala. Lu nenggak mabok PA. Yang atu nyusruk, yang atu ribut. Dia juga ributnya. Tolol gak? Ada lagi minuman, atu lagi nih ciu. Ya, namanya udah gak bagus, ciu. Coba udah tahu ini haram, lu jangan ngikutin mereka, jangan. Kenapa urusan mereka? Ya iyalah, mereka bule ya pantas aja. Matanya abu-abu, ada yang biru. Nah lu, mata belok, hitam hampir semua. Hidung mereka mancung, pipinya ngeping. Begitu minum, pipinya merah. Lu mana hitam. Apa? Hah? Hijau. Coba bisa kebayangkan, beda kita sama mereka. Jangan ikutin mereka. Kalau mereka memang kebutuhan. Kalau kita apa? Sok-sokan. Orang bule makanannya mah enak. Burger, spaghetti, pizza. No enak makanannya. Lu. Jengger. Mereka begitu mabok keluar. Wah. Muntah kelihatan panjang-panjang. Wah habis makan spaghetti. Orang Kerawang begitu muntah. Wah panjang bihun. Tolol gak? Tolol gak? Orang bule begitu mabok, wah muntah kenyal-kenyal makan burger. Daging cincang, lu jengkol. Orang bule begitu minum dia mabok sampai giting-giting, wah keluar lengket, wah pizza. Orang Kerawang begitu mabok keluar lengket, kerupuk. Udah kagak ada pantas-pantasnya. Makanya Isra wal Mi'raj itu ngajarin kita bahwa oleh-oleh yang halal, sesuatu yang baik, Nabi SAW berikan kepada hamba, berikan kepada umat agar apa? Mereka selamat dunia wal akhirah. Mereka banyak yang maksiat, mereka demen bermaksiat. Kenapa? Karena mereka tidak ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka ada di dalam hati Nabi, Nabi ada di dalam hati mereka, mereka nggak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Coba kita lihat. Inna salata tanha anil fahsya. Orang yang mendirikan salat sudah pasti jauh dari perbuatan keji dan munkar. Bib, saya punya tetangga. Salat 5 waktu. Masih nyolong ayam. Itu baru mengerjakan. Belum mendirikan. Orang yang mendirikan salat. Gerakan salat. Bacaan salat dipakai di dalam kehidupan. Ini orang yang mendirikan salat. Kalau orang yang salatnya cuma hanya menggugurkan kewajiban. Coba kita lihat habis salat. Kan kita diajarin tuh. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa adkhilna jannata. Tabarakta Rabbana. Ya dzal jalali. Ini kan kita diajarin sama guru-guru kita. Orang sekarang mana ada Allahumma antas salam. Semuanya ganti Allahumma lantas jalan. Mana ada lagi orang pada mau zikir kepada Allah. Seakan-akan kita gak butuh sama Allah. Padahal sholat itulah yang membuat nasib kita kelak nanti sampai akhir umur kita. Sholat kita merubah segala bentuk kehidupan. Berapa hari yang lalu kita bacakan. Ada malam nisfu Sya'ban. Ini bulan kita masih dalam bulan nisfu, di bulan Sya'ban. Kita suruh baca Yasin 3 kali, betul? Apa manfaatnya? Apa yang kita baca Yasin kemarin di malam 15 Sya'ban. Itu adalah bagaimana nasib kita setahun yang akan datang. Niat yang pertama baca Yasin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini niatnya. Yang kedua, ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah juga halal. Yang ketiga, ya Allah, matikan aku dalam keadaan
iman dan membawa Islamku atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Kadang kita kan manusia suka blow on. Sholat kagak, ngaji kagak, doanya macam-macam. Begitu dapat ujian, ya Allah berikan hamba kesabaran. Lah besok lu diuji jangan salahin Allah, lu minta sabar. Ya ditambah ujiannya. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami jalan keluar di dalam setiap permasalahan. Itu dong doanya. Kadang kita doa juga gak ada otak sih. Saya minta nih. Lu mau kan tiap kali selesai sholat minta rezeki banyak. Betul kan? Buat apa? Buat apa lu rezeki banyak buat apa? Buat ibadah. Wah ngimpi. Lu kagak ada duitnya aja baru ngomong. Kalau ada Bib saya mau ibadah. Saya mau ini, saya mau itu. Begitu ketemu duit yang perempuan beli skincare selemari. Yang laki kawin lagi. Setuju? Lu kok pelan bener ngomongnya setuju? Alhamdulillah ibu bapak kita dapat rezeki mah begini aja udah alhamdulillah kok. Lihat orang kaya mah pusing. Besok tanda tangan kontrak, besok bayar cicilan. Rumah depan, satpam, rumah belakang, satpam, dalam CCTV, repot tidur nggak pernah nyenyak. Kita mah alhamdulillah. Tidur di karpet bolong aja pules kita. Apalagi kalau lagi ngaji ketemu tiang nyender dikit ya. Pules. Kita mah syukur aja udah sama Allah. Rumah gak kekunci, kita gak was-was. Kenapa? Orang gak ada rampok yang mau masuk. Apa yang mau dirampok? Orang TV dinyalain digebuk dulu. Betul kan? Syukur dong kita sama Allah. Kadang manusia ini dikasih nikmat lupa. Jalan pulang syukurnya kita lupa. Allah kasih ini semuanya buat kita. Maaf, rezeki yang paling berhak yang Allah berikan kepada kita untuk setiap hamba adalah oksigen buat kita. Betul? Selama ini ada yang pernah minta doa, ya Allah berikan kami oksigen buat besok. Enggak minta aja kita dikasih. Cacing hidupnya di dalam tanah apa di atas tanah? Di bawah tanah apa di atas tanah? Coba kita lihat, Bapak korek kalau nggak percaya. Lihat keluar cacingnya gendut-gendut Pak. Kayak yang sono. Lagi lo nekat sih samping gua. Kalau ini semok. Kalau dibilang cabi gue enek. Coba lihat cacing di dalam tanah dibongkar. La ilaha illallah gendut-gendut. Sehat-sehat punya otak. Pernah ngelihat otak cacing? Pernah ngelihat cara kerjanya cacing? Gak pernah. Tapi kok dijamin sama Allah? Cuman satu. Tugasnya apa? Allah perintahkan untuk berzikir kepada Allah semasa hidupnya cacing. Cuman zikir. Ingat kepada Allah. Rezeki ini dijamin sama Allah. Kita. Allah kasih akal. Allah kasih kita hati. Allah kasih kita kemampuan untuk jadi rezeki. Kenapa lu masang slot PA? Gue ngomong alal hak aja lah Ustaz dah. Saya pernah cerita gak ya di Kerawang ya. Ada saya lagi nge-live TikTok. Cie. Udah follow gue belum? Bohong. Follow doang gak pernah nge-give buat apaan. Penuh-penuhin aja lu. Udah gitu ngerongrong. Habib fallback. Ogah gue mah. Lagi nge-live TikTok ada yang naik Ustaz. Habib. Saya mau tanya, boleh? Hukumnya judi slot apa? Haram. Gak boleh. Mau dia nyata, mau dia online, haram. Oh gitu Habib. Maafin ya Habib. Kemarin Habib lagi nge-live, saya lempar singa 3, itu hasil judi slot Habib. Aduh. Mana udah gue cairin lagi. Lu ngapa begitu? Maafin Habib, karena saya kan nggak tahu. Bib, kalau saya pakai profilnya ulama boleh nggak main judi slot? Jangan. Gila lu main pakai foto ulama aja. Nggak boleh Bib, nggak boleh. Dosa lu ntar jadi fitnah tuh ulama, sangka jadi yang main. Dia capture kirim ke IG saya. Foto gua.
Kurang ajar bener. Lu ngapa pakai foto gua? Maaf Bib, kali pakai foto ulama rezekinya jadi kena berkah lah. Main judi berkah. Udah dah, nggak ada. Orang mau kaya judi nggak ada. Sholat duha pasti akan menjamin kalian menjadi orang yang kaya. Kalian meminta kepada siapa? Allah. Contoh istri. Bu, ibu, kalau minta rezeki sama siapa? Alah, bukan nama laki lu. Nah tiap hari lu ngerongrong, Pak duit, Pak duit. Mintanya sama siapa? Yang ngasih rezeki kita siapa? Kenapa lu minta sama suami lu? Nih saya kasih amalan, mau gak? Baca doanya, minta kepada Allah di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik habis ya Allah. Ya Allah, eyeliner udah sampai ujung. Minta. Suami kerja, ibu sholat duha. Kencengin sholat duhanya. Jangan cuma 2 rakaat, tapi 4, 6, 8, 10, 12. Kenapa? Ini jadi manfaat buat kita. Selesai itu baca suratul waqiah. Lepas itu doanya apa? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, dekatkan. Yang di bawah tanah, keluarkan. Yang di atas, semuanya kita minta kepada Allah. Pantas kalau rezekinya suami itu jadi berkah. Kenapa? Karena ada dorongan doa seorang Yang gue lagi bingung sekarang bapak makanya hidupnya kurang berkah. Kenapa? Karena dia gak pernah doa buat elu. Nih kalau udah mau Ramadan nih, lu disayang banget lu. Laki disayang kalau datang Ramadan mah. Kenapa? Ngarepin baju lebaran yang agak mahalan dikit. Bu, saya nggak bosan, saya ngingetin perempuan. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Sadar. Lu sadar aja ketawa. Neraka tuh pedih, PA. Lu ngapa ketawa? Emang lu udah siap? Kenapa lu kalau di dapur lama banget? Lagi berusaha terapi, Bib, coba panasnya kompor sebelum masuk ke neraka. Bu, mau masuk surga nggak? Ngimpi. Bu, surga ada di mana? Ada di suami, bapak. Seorang istri saat udah dinikahin, ibadahnya banyak. Urusan dunia, ibadah di depan suami. Senyum. Amalia yang gak pakai modal, gak pakai tenaga. Senyum bu, senyum. Woi, senyum. Males banget lu senyum lu. Kenapa sih lu kalau ketemu laki manyun aja? Kenapa? Gak punya duit. Lu juga salah pak. Lu makanya jangan sering ngegombal. Yang aku cinta. Karena dia gak makan cinta. Dia makannya nasi. Lu jangan teplokin gue mulu. Ntar kalau gue terbang bagaimana? Pak. Lu makanya jangan sering ngegombal pak. Lu ngegombal no mangkak. Tahu mangkak? Indomie kerendam air gede banget no, lebar banget no. Perempuan kan begitu. Perempuan gak bisa disanjung-sanjung. Kenapa? Karena memang syahwatnya di telinga. Coba perempuan dibilang, yang aku udah transfer. Wah ilah itu pak. Ayah, wih makasih ya. Ya Allah panjang umur. Wah panjang doanya. Coba lu bisikin. Yang mau kawin lagi. Wah kiamat kubro lu. Lu udah pernah coba belum Sat? Bini lu ada di sini ya? Oh masih bujangan ya? Kiamat udah deket PA. Ini nih yang namanya ilmu gak dijalanin yang begini nih. Mudah-mudahan tahun ini nikah dah amin. Sekali 4. Lah Ustadz lu lihat gue duduk di kursi kakinya berapa ini?
Berapa? 4 kakinya itu lihat. Kokoh. Gerak nggak? Ngejeblak nggak? Gimana laki bini 4? Pak, lu nggak berani mah? Woi, gue mau nanya kiai gue takut. Bininya pasti ada. Pak, lu nggak berani? Nggak. Kenapa? Saya punya bini 1 rasa 4 bib. Ngocehnya nggak kuat. Betul ya? Bu, ibu marah boleh. Marah boleh. Tapi lu pakai otak. Jujur. Apapun yang udah dikasih dari seorang istri jangan pernah diungkit. Kadang baru tuh, lihat tuh. Usaha lu bisa sampai kayak begini. Kalau bukan karena campur tangan gue, lu gak bakal begini. Nol. Gak bakal dapat pahala. Lu baru menjual cincin 3 gram aja sampai begitu. No, Siti Khadijah no. 70% tanahnya ahli Mekah. Semuanya diserahkan untuk ke jalan Allah. Lewat Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun gak pernah ngungkit. Lu baru cincin, baru gelang. Balikin. Ada bini yang begitu ada. Tuker tambah PA. Lu takut banget sama bini begitu. Di mana-mana imam itu punya sebagai jenderal di dalam rumah tangga. Lu di luar petang-tang teng-teng. Lu. Begitu di rumah. Iya beb. Gue gedek laki yang begitu tuh. Sekarang di akhir zaman Kiai. Wallah ini benar-benar Ustaz. Di akhir zaman sekarang banyak yang namanya suami soleha. Istrinya istri soleh. Bini sekarang kalau ngomong tolak pinggang sama laki. Mata melotot. Ada yang begitu ada. Colok matanya. Bu, ibu mau jadi bidadari surga enggak? Kudu sabar. Hahaha. Bu, ada perempuan itu sebagai bidadari surga, tapi bukan dari golongan Nabi. Punya suami galak setengah mati, ngaku Tuhan. Siapa nama perempuan itu? Siti Asia, pinter nih. Pasti santri sini loh. Tuh luar biasa tuh. Siti Asia punya suami siapa namanya? Firaun. Emang ibu di sini ada suaminya kayak Firaun? Kenapa lu model begitu kagak ada sabar-sabarnya ngadepin laki? Ngomel mulu. Ibu kalau mau disayang perhatiin juga dong suaminya. Ibu maunya diperhatiin tapi suami gak pernah diperhatiin. Bib siapa bilang saya perhatiin? Saya nanya tadi masak gak? Semalam sebelum pagi masak nanya gak yang mau masakin apa? PA lu. Tanya dong sama suami yang besok mau dimasakin apa yang? Tanya. Udah tahu dibilangin yang kita nggak doyan dimasak sama bini kita. Saya tanya bini begitu, kenapa tuh lu dimasakin? Biar awet Bib. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Bu, kudu sabar jadi seorang istri. Karena jaminan surganya seorang istri itu ada sama ibu benar punya surga di bawah telapak kaki. Seorang perempuan Allah berikan kemuliaan. Di bawah kakinya ada telapak kakinya itu adanya surga. Tapi kan lu gak mungkin masuk surga sendiri begini. Yang kita kenal surga itu ada pintunya, betul? Setiap pintu ada kuncinya, betul? Kuncinya surga seorang istri sama siapa? Suami jangan galak dong. Gue belain lu Pak. Tenang, masa iya gue mau ngeracunin laki-laki gue jelekin? Yang ceramah kan laki-laki gue. Coba lihat ustazah giliran ceramah, wah laki mah kagak yang benar. Ustazah, saya punya suami nih ngomel mulu, tukang main judi, ya cerain aja lah. Lu gampang banget itu ngomongnya. Kita mah laki-laki mah kagak, Pak. Maaf. Kenapa sih kita laki-laki dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kenapa? Sebagai pengayom perempuan.
Karena seorang laki-laki itu yang namanya perempuan itu harus terjaga, Pak. Lebih lagi perasaannya. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan yang namanya perasaan perempuan itu diibaratkan cermin, Pak. Cermin utuh kita beli, lihatnya kita bagus, Pak. Tapi tatkala cermin itu jatuh, hancur cerminnya. Betul? Bisa kembali sempurna? Tidak bisa. Begitulah Pak perasaan seorang perempuan. Yang namanya perasaan seorang perempuan, jika dia disakiti, gampang untuk memaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai ajal menjemputnya. Tak dulu. Saya lagi pikir-pikir, kenapa Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaannya kayak cermin? Survei membuktikan, perempuan bangun tidur yang dicari apa? Ngaca. Megang handphone, yang dilihat kamera dulu. Kirain mau selfie, ngeberesin belek. Keluar kamar mandi yang dicari, kaca lagi. Pakai kerudungan, dandan. Keluar kamar lagi sarapan, ini meja ada kacanya walaupun burek. Ngaca masih. Keluar rumah ngelihat jendela, pakai helm naik motor. Lu hati-hati nih, kalau udah perempuan naik motor pakai helm, jangan pernah di belakang tuh perempuan. Kenapa? Beloknya dirinya sama Allah doang yang tahu. Sen kiri dia ke kanan. Sen kanan dia ke kiri. Kadang sen kanan kiri menyala, dianya lurus. Kan sialan. Ternyata saya lihat, dia kalau belok nggak pernah ngelihat spion, Pak. Spion kemana? Ke mukanya. Sempetnya lu lagi naik motor ngaca. Saya tanya, saya liatin, saya perhatiin. Kenapa si perempuan itu gak pernah mau tengok spion? Ternyata Pak, perempuan itu gak pernah mau ngelihat masa lalu. Tapi yang dia mau lihat masa depannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah gombal gue cukup. Entar lu jatuh cinta, repot lu. Aku sudah ada yang punya. Tapi kalau mau, ya apa boleh buat. Sorry bro, lahannya aing tewak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, betul? Saling memaafkan satu sama lainnya. Ya, yang pertama minta maaf kepada orang tua kita. Orang tua kita masih ada, minta maaf. Minta ridho, minta maaf. Apa yang udah diberikan kepada kami, insya Allah menjadi satu keberkahan buat kita. Suami sama istri saling memaafkan. Akan datangnya bulan suci Ramadan. Tetangga dengan tetangga saling memaafkan. Jika umat muslim, umat mukmin, jika mereka datang bulan Ramadan, mereka masih terputus dalam silaturahminya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini akan membawa kita sampai ke jannah. Sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bib, orang tua saya nggak ada. Datengin makbarohnya. Datengin kuburannya. Datang. Pak, Bu, saya datang. Ya Allah, selamatkan orang tua saya. Lapangkan kubur orang tua saya. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya. Dengan rahmat darimu ya Allah. Aku pasrahkan orang tuaku yang berada di bawah tanah ini. Aku pasrahkan kepadamu. Ini yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan ini malam menjadi taubat kita yang terakhir di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semua kita dibersihkan oleh Allah. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan guru yang sayang kepada kita dan kita pun sayang kepadanya. Dan dijadikan sebagai hamba yang terus beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Karena kan sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kita baca salawat dengan bergembira. Kita punya harapan agar salawat ini membawa kita kegembiraannya yang sempurna.
Hadrohnya mana? Hadroh? 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 Biasanya kalau udah dibayar emang pulang. Udah pulang ya? Udah pulang? Mana Habib Idrus? Habib Idrus? Mana hadrohnya? Woi. Ayo lari, cepetan lari. Dia lagi di belakang, lagi ngitung itu. Lo jigo ya, jigo. Lu kok gedean? Ya kan gue mukulnya kencangan. Nih buat perempuan-perempuan, kalau yang dicari pemain hadroh. Ya, yang dicari pemain hadroh. Kenapa? Satu gebukan dia Allah angkat derajatnya karena ikhlas dalam sholawatnya. Tapi jangan coba-coba cari gara-gara mana hadroh. Ditempeleng modar sia. Ya salaman, main PA. Gue lagi nungguin, main dulu baru salaman. Habib Idrus. Ini gue tampol anak hadroh lu nih. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, syairillah. Syairillah ya Ramadan, syairillah bil qabul. Hafal ya? Hafal ya? Ya ngobrol. Oi. Oi. Main. Kok capek nih? 10 menit lagi jam 12 lewat. Argo naik. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghafran, syairillah. بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا. Tes. جئت لي هذا الإنسان عبد سوء خذيان من ذنوبي وحنان وخيف خطبان شير الله. ربنا نستطع فيك ربنا نستر بيك ولنا الظن فيك يا رجاء الإيمان شير الله. Saya mau ngasih ijazah mau. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang mau. Bayar. Lah emang orang punya utang amaliyahnya apa? Bayar. Saya baca dan ikutin ya. Amalan ini zikir 1 kali kita baca 1000 kebaikan tercatat di hadapan Allah oleh malaikat. Jadi ini zikir disebutnya membuat lelah malaikat.
Saya baca ntar ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini dibacanya kapan? Bebas. Sebanyak berapa Bib? Sebanyak-banyaknya. Insya Allah apa yang kita sampaikan, zikir ini satu kali kan 1000. Tadi kita baca udah berapa tuh? 3000 berarti yang dibaca, yang ditulis oleh malaikat. Insya Allah setiap kali kita membaca dengan ribuan kebaikan, Allah catat kita sebagai hamba yang dipastikan agar masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Gabil tu ijazah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang keluar dari keburukan lisan ini semua datang daripada kebodohan al-fagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.